yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju ke jalan yang benar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardika, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum itu, untuk para peserta forum, diperkenankan untuk mengaktifkan kamera selama berjalannya acara ini. Baik, forum hari ini memiliki teknis yang seperti forum kemarin, yaitu jika ingin berpendapat atau bertanya, silakan nyalakan mic dan on cam. Setelah itu memperkenalkan diri dan asal ormawa atau prodi. Nah, acara selanjutnya yaitu menanggapi draft GBHK BMPPNS dari Kementerian Kemendagri. Untuk PDD bisa share screen sekarang. Bisa langsung ke saran. Nah, baik untuk menteri yang bersangkutan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Dari hasil draft Kementerian Dalam Negeri, poin-poin tersebut sudah cukup mewakili apa itu Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa mungkin dari yang draft Kementerian Dalam Negeri sudah cukup mewakili ya bagaimana Kementerian Dalam Negeri. Mungkin dari teman-teman KM bisa mengajukan jika ada yang kurang jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana peserta forum, adakah pertanyaan atau tanggapan untuk Kementerian Dalam Negeri? Dipersilahkan. Sekali lagi, peserta forum, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk Kementerian Dalam Negeri? Saya rasa cukup, moderator. Baik. Karena tidak ada pertanyaan dan tanggapan untuk draft GBHK Kementerian Dalam Negeri, maka draft GBHK Kementerian Dalam Negeri dapat disepakati. Selanjutnya ada draft GBHK dari Kemenkesma. Untuk menteri yang bersangkutan dipersilahkan. Oke, teman-teman. Suara saya terdengar apa enggak ya? Terdengar, Mbak. Terdengar, Mbak. Oke, terima kasih dari DBM ya. Mungkin dari Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa juga sudah cukup ya untuk poin-poin draft GBHK-nya mengenai kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Tapi yang kalau misalnya teman-teman di sini ada yang perlu ingin ditanyakan, silakan.
Terima kasih untuk Menteri Kesejahteraan Mahasiswa. Bagaimana peserta forum, apakah ada yang ditanyakan atau menanggapi? Oh ya, sebelumnya yang untuk peserta forum dimohon untuk absen terlebih dahulu ya, yang belum. Izin masuk moderator. Ya, dipersilahkan. Mungkin di sini ada poin yang dihapus dari tahun lalu, GBK tahun lalu. Itu kan tentang melakukan advokasi tentang Kesma itu sendiri. Nah, itu mungkin dari Kesma bisa dijelaskan kenapa kok poin itu dihapuskan dari GBK tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isanda. Ya, untuk Menteri Kesejahteraan Mahasiswa dipersilakan untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih ya dari Bu Isanda mengenai mengapa poin mengenai advokasi itu dihapuskan. Sebenarnya gini, sebenarnya kita tuh nggak menghapuskan secara penuh ya, atau pengaplikasian mengenai advokasi tersebut gitu. Walaupun di GBHK nggak ada, tapi kita tetap mengaplikasikan dalam nilai-nilai advokasi itu sendiri gitu. Akan tetapi mengapa ini dihapus? Karena kita menilik lagi dari kondisi yang ada, bahwasannya saya tidak berani ambil resiko yang mana kalau misalnya nanti ada yang apa ya, istilahnya kayak ada masalah yang harus diselesaikan dan Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa turun, saya takut nanti belum maksimal gitu loh. Nah, makanya saya tidak berani ambil risiko karena melihat lagi dengan kondisi yang ada, kita pertama susah untuk ke kampus gitu, apalagi bertemu dengan jajaran direksi seperti itu. Nah, akan tetapi walaupun ini nilainya poinnya dihapus, kita tidak mengurangi nilai dari advokasi itu sendiri. Kita tetap mengawal isu-isu yang ada, kita tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak dari teman-teman mahasiswa PPNS seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Isanda, apakah terjawab atau perlu ditanggapi? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk peserta forum yang lainnya, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Saya boleh masuk. Boleh dipersilakan. Saya perkenalkan, nama saya Rian dari Teknik Perpipaan. Di Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa ini kan menghilangkan poin advokasi, mungkin secara tekstualnya gitu ya. Apakah dari Kesma ini juga berperan terhadap mahasiswa, ya entah prodi apapun itu, apa ya, kayak absen, terus kemudian masalah absen, terus sampai dia itu dicuti atau di DO, ya entah mungkin dari prodi sendiri kan pasti biasanya juga ada. Nah, apakah dari Kesma ini juga mempunyai keselarasan dengan prodi terkait masalah atau perihal perihal masalah yang saya sebutkan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Rian. Yang bersangkutan boleh dipersilakan untuk menanggapi. Oke, baik. Oke. Terima kasih ya Mas Rian dari TP ya. Gini Mas, untuk perihal absen ketika ntar di cuti atau sebagainya gitu ya. Yang paling pertama yang kita lihat itu, kita melihat dulu apakah hak-hak ketika mahasiswa ini kena masalah seperti itu, kita lihat apakah haknya sudah terpenuhi atau belum gitu. Nah, setelah itu kita langsung mengacu pada peraturan yang ada gitu loh. Kalau misalnya mahasiswa tersebut jelas-jelas
sudah sesuai peraturan, jelas-jelas sudah bersalah seperti itu ya. Saya rasa itu ya kita menganut pada peraturan yang ada. Nah, ini mengapa saya juga istilahnya bukan menghilangkan, istilahnya tidak mencantumkan advokasi karena bahwasannya advokasi ini perlu dipelajari lebih dalam lagi gitu loh. Jadi kayak misalnya kita tidak bisa advokat itu sebuah gerakan untuk kita membela, entah dia salah atau benar, kita tetap bela. Nah, di sini kami sebagai BEM, kita tidak punya kapasitas yang lebih seperti itu, gitu loh. Bahwasanya kita balik lagi, kita juga sebagai mahasiswa di PPNS, seperti itu kan. Yang perlu kita bela itu harusnya tuh mengenai hak-hak mereka yang istilahnya dikesampingkan oleh kampus ketika mereka ada masalah, gitu loh. Jadi bukan berarti kita bukan berarti kita membela tapi terus kita menerobos aturan-aturan yang ada gitu, bukan seperti itu maknanya Kesma atau perannya Kesma, tapi lebih ke kita menuntut kampus mengenai hak-hak yang harusnya didapatkan oleh mahasiswa yang bersangkutan seperti itu, walaupun mereka terkena masalah, ibarat kata seperti itu, Mas. Tapi untuk KM prodi manapun ya tetap kita bantu gitu loh, tanpa melihat prodi dari mana, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Menteri Kesejahteraan Mahasiswa. Bagaimana Mas Rian? Apakah ada tanggapan? Cukup, terima kasih Mas. Baik, terima kasih. Untuk peserta forum yang lainnya, apakah ada tanggapan? Dipersilahkan. Sekali lagi untuk para peserta forum, apakah ada tanggapan atau pertanyaan kepada draft GBHK Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa? Sepertinya cukup, Pak. Baik, karena tidak ada pertanyaan dan pendapat lagi, maka draft GBHK Kementerian Kesejahteraan Mahasiswa dapat disepakati. Baik, kementerian selanjutnya yaitu Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Untuk yang bersangkutan dapat menanggapi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Baik, terima kasih. Baik, untuk evaluasi di poin pertama, jadi ada kesalahan redaksional di mana tidak ada kejelasan di bagian terakhir, yaitu mahasiswa PPNS apa. Untuk itu, pengembangan sumber daya mahasiswa PPNS yang terintegrasi guna pemberdayaan dan peningkatan mutu mahasiswa PPNS yang lebih kompeten. Untuk evaluasi poin 2, di situ tertera bahwa mungkin ada mahasiswa yang malu atau mempunyai keahlian tapi diam, sehingga bisa ditambahkan untuk menggali potensi demi maksimalnya pemberdayaan dan peningkatan mutu. Jadi untuk evaluasi poin 2 ini nantinya akan dimaksimalkan di LKMM Pratd yang nantinya diharapkan bisa muncul bibit ataupun potensi yang ada pada mahasiswa baru, yaitu mahasiswa 2020. Itu dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk evaluasi Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa? Silakan. Mohon izin masuk moderator. Mungkin bisa diperlihatkan saran dari KM. Terima kasih.
Ya, ini sudah. Untuk Menteri PSDM dapat menanggapi. Baik, terima kasih untuk sarannya. Saya terima. Dan pada poin pertama itu sudah tadi saya sempat membahas juga bahwasanya meningkatkan mutu mahasiswa PPNS yang lebih kompeten, dan nilai dari kompeten ini juga cakupannya cukup luas, dari bisa menjadi mahasiswa bisa memiliki jiwa kepemimpinan, beretika, aktif ataupun solutif, dan juga kritis. Dan untuk saran kedua akan saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada Maksudnya tanggapan? izin masuk. Oke, dipersilakan. Maksudnya diterima itu apakah dicantumkan di draft GBHK-nya itu sendiri atau gimana, Mbak? Terima kasih. Ya, Baik, terima kasih. Oh ya. Terima Baik, kasih terima kasih. atas pertanyaannya. Untuk Menteri PSDM, silakan menanggapi. Untuk poin 2, nantinya akan dipertimbangkan dulu ya untuk Mbak Isanda. Untuk poin pertama tadi sudah untuk poin pertama nilai kompeten sudah mencakup pada poin 1, yaitu jiwa PPNS yang sudah tertera di screen, dan untuk poin kedua akan dipertimbangkan kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Bagaimana Mbak Isanda? Apakah menjawab atau ada yang perlu ditanggapi? Mungkin bisa ditanyakan ke forum ini juga, setuju atau sepakat atau tidak tentang poin ini jika dimasukkan ke draft GBHK-nya itu sendiri, karena nanti biar tidak terlalu banyak mengubah ketika di Kongres. Terima kasih. Baik, terima kasih sarannya Mbak Isanda. Bagaimana forum atas saran Mbak Isanda? Apakah setuju atau tidak? Atau bagaimana? Dipersilahkan. Mungkin Mbak Isanda bisa diulangi tadi sarannya seperti apa? Iya, izin masuk moderator. Ya, Tadi silakan. kan, ya, terima kasih. Tadi kan dari pihak BEM-nya sendiri akan mempertimbangkan untuk poin kedua. Nah, ini kan mempertimbangkan berasal dari acuan aspirasi KM di forum ini. Nah, itu mungkin dari forum di sini bisa memberikan saran atau masukan tentang poin 2 ini, apakah akan relevan dengan PSDM jika dimasukkan poin kedua ini, ditambahkan untuk bekerja sama dengan LMB dan pihak himpunan untuk pengembangan SDM, namun boleh dalam arti otonomi seluas-luasnya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Isanda. Bagaimana peserta forum? Tanggapannya? Izin masuk ya. Ya, silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya dari moderator, dan juga mungkin di sini saya mewakili teman-teman dari BEM dan juga sekaligus dari saudari Dila ya, selaku Menteri PSDM. Kalau kami boleh tahu sebenarnya gini, makna dari penambahan pola bekerja langsung dengan LMB dan pihak himpunan untuk pengembangan sumber daya mahasiswa, namun boleh dalam arti otonomi yang seluas-luasnya ini seperti apa ya? Karena sejauh yang kami ketahui, otonomi itu adalah salah satu hak untuk pengelolaan, yang mana itu adalah menjadi salah satu kewenangan, tapi dalam arti seluas-luasnya. Karena begini, yang nantinya dalam yang akan diterapkan dalam kabinet
kami ke depan itu nantinya adalah berupa pelatihan-pelatihan yang mana pelatihan tersebut sudah mencakup seluruh KM. Lantas jika nantinya memang dan sejauh ini memang bentuk yang seperti demikian itu sudah teraplikasikan, di mana seperti halnya dalam LKMM itu setiap Ormawa itu berhak merekomendasikan, berhak memberikan rekomendasi tentang siapa saja yang mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Dan saya rasa dalam bentuk aplikasi yang sudah ada, poin nomor 2 ini sudah tercakup, teman-teman, gitu. Terima kasih. Mungkin dari saudari Dila ataupun mungkin saudari Maulida selaku Menteri Koordinator bisa menambahkan. Tapi saya rasa ini juga sudah poin 2 ini sudah cukup teraplikasikan bahkan dari 1 atau 2 periode yang lalu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya, Mas Fikri. Bagaimana forum? Mohon maaf, mau izin menanggapi sedikit. Ya, silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Maulida. Mohon maaf, saya tidak bisa mengikuti aturan forum karena saya tidak bisa on cam karena ada kendala. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pres, mungkin ini saran-saran poin yang kedua, saran dari KM, saya mewakili Menteri PSDM. Sebenarnya seperti ini. Seperti apa yang sudah dibilangkan sama Pres, ketika proker dan agenda-agenda yang sudah kami bawa di PSDM itu sebenarnya sudah mencakup untuk ke teman-teman seluruh KM PPNS. Nah, jika teman-teman KM yang memberikan saran di sini mengkaitkan dengan LMB, nah kami takutnya ada sedikit ketumpang tindihan karena menurut kami pengembangan sumber daya mahasiswa yang sudah diaplikasikan itu cukup mengenai tentang pelatihan seperti itu, dan baik itu dari LMB, tidak hanya LMB, baik dari organisasi mahasiswa manapun, ormawa manapun, itu sudah mengikuti kegiatan tersebut gitu. Jadi kalau itu untuk yang LMB ya, karena yang disebutkan yang LMB. Nah, untuk yang himpunannya, ya memang kita sangat bersinggungan dengan himpunan seperti itu. Itu saja sih, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Maulida. Bagaimana forum? Apakah ada tanggapan dan pertanyaan? Mohon izin moderator, mungkin jika tidak ada yang disarankan mungkin bisa dikembalikan ke Mbak Isanda dulu, karena tadi yang memulai Mbak Isanda. Baik, terima kasih atas sarannya. Ya Mbak Isanda. Oke, kalau gitu kan tadi sudah dijelaskan juga oleh pihak BEM-nya sendiri, baik Pres dan juga menterinya. Nah, tentang poin 2 ini sudah mencakup di GBHK yang sudah tertera untuk Kementerian PSDM itu sendiri. Jadi ya mungkin bisa menjawab dan juga sudah mencakup yang sudah ada, draft yang sudah ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Isanda. Baik, apakah ada pertanyaan dan tanggapan lain untuk Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa? Saya masuk moderator. Ya, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Rian dari Teknik Perpipaan. Untuk Kementerian PSDM ya, ini apakah ada sinergisitas dalam hal pengkaderan di tiap-tiap himpunan program studi? Jikalau ada, nanti bagaimana ke depannya? Bentuknya gimana? Mungkin bisa dijelaskan secara general aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang bersangkutan dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih untuk Pak
Mas Rian dari TP, untuk sinergitas pada tahun ini lebih ke cakupan general ya, seperti penyampaian materi dari materi wajib yang akan diberikan kepada himpunan masing-masing dari BEM sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mas Rian? Apakah ada pertanyaan lagi atau sudah? Itu materi dalam hal yang seperti apa dan bentuknya kayak gimana ya, kalau boleh tahu? Apakah yang kayak LKMM itu atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang bersangkutan dapat menanggapi. Baik, terima kasih. Sebenarnya nggak jauh beda ya Mas dari tahun-tahun sebelumnya, di mana materi ini akan disampaikan kepada teman-teman kadep, himpunan, dan nantinya akan disampaikan melalui sistem pengajaran dari masing-masing himpunan, seperti itu. Cuman mungkin sistem pada tahun ini akan lebih baik, di mana nanti ada pra dan post testnya yang akan diberikan kepada maba, sehingga adanya tolok ukur yang diberikan ataupun pemahaman yang dapat diketahui dari maba 2020 sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana yang bersangkutan? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan lain untuk Kementerian PSDM? Saya izin masuk moderator. Baik, dipersilakan Mas. Mohon maaf, saya baru gabung. Tadi menyangkut pertanyaannya Pak Rian dari TP ya. Rian dari TP. Lantas apa yang membedakan dan makna atau mungkin dalam kutipan di Gelora Aksata ini kan misi nomor 4 BEM sendiri dan PSDM sendiri. Bis yang di breakdown atau yang dekat tanda kutip adalah kata integrasi. Lantas apa yang membuat beda dari tiap tahunnya? Karena kan kalau kita ketahui sendiri, makna integrasi itu memiliki makna istimewa. Lantas pembedanya seperti apa, Pak Moderator? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang bersangkutan dapat menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Bram. Jadi gini Mas, untuk perihal integrasi ya, dari pengkaderan sendiri tahun sebelumnya itu kurang adanya hasil yang terlihat seperti itu, belum adanya TUK yang terlihat seperti itu. Nah, di tahun ini diharapkan adanya TUK yang terlihat, di mana pemahaman mahasiswa baru pada materi-materi yang akan diberikan seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana Mas Bram? Apakah menjawab? Baik. Cukup. Terima kasih, Bu Menteri. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain untuk Kementerian PSDM? Saya masuk ya. Jadi begini, saya masuk ya moderator. Ya, silakan. Terima kasih waktunya dan juga saya sampaikan terima kasih tanggapan, lebih tepatnya pertanyaan sih dari yang ingin diperjelas dan dikonfirmasi dari saudara Bramantya, dan juga jawaban yang sudah disampaikan oleh saudari Fadila. Begini, jadi yang dimaksud dalam sistem pengembangan itu yang kami harapkan di situ nantinya adalah tidak hanya dalam satu muatan pelatihan, tapi juga dalam pola pengembangan mahasiswa. Pengembangan mahasiswa di sini kan luas ya, dan itu juga tidak mungkin hanya tercakup dalam satu hal, dalam satu ranah kementerian. Jadi begini, tadi juga penjelasan Dila sudah jelas, dan saya harap nantinya pengalaman mahasiswa untuk memahami soft skill keorganisasian ini ternaungi oleh BEM secara luas. Misalkan ada mahasiswa yang memiliki
minat untuk pengabdian, dan kami mewadahi sistem pengembangannya itu ya melalui Kementerian Sosmas. Mungkin ada yang memiliki bidang kajian dan pergerakan, mungkin ada yang memiliki minat di bidang penelitian dan seterusnya. Seperti itu mungkin ya yang ingin saya tambahkan. Jadi maknanya luas gitu, dan kami insya Allah dalam satu periode ke depan mewadahi dari teman-teman yang memiliki minat untuk minat dalam berbagai bidang yang ingin uh, yang mereka memiliki apa untuk ketertarikan bidang mana dalam hal pergerakan, atau mungkin yang itu nantinya akan kembali kepada makna awal, yaitu untuk pengembangan mahasiswa. Begitu Mas Bram, terima kasih. Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana, apakah ada yang perlu ditanggapi? Izin masuk, Pak Moderator. Ya, dipersilahkan. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas ya, karena ini saya lagi di perjalanan dan kondisinya tidak memungkinkan untuk berhenti. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ramadan dari KMTL. Jadi gini, saya menyambung pertanyaan dari Mas Rian yang dari TP tadi tentang masalah pengkaderan. Tadi kan dijelaskan oleh Bu Menteri PSDM, Bu Dila sendiri, bahwasannya nanti sinergitas antar himpunan masalah pengkaderan itu di bidang materi wajib. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah pengajuan proposal itu juga nanti akan dijembatani oleh dari pihak BEM atau tidak? Kalau misalkan iya, kita tahu sendiri bahwasanya jadwal pengkaderan antar himpunan itu tidak ada yang sama, pasti berbeda satu sama lain. Nah, dalam mensinkronkan jadwal tersebut bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang bersangkutan dapat menanggapi. Baik, terima kasih untuk pengajuan itu ya, proposal untuk pengkaderan sendiri. Sebenarnya dari BEM sangat memfasilitasi untuk sebagai penjembatan dari himpunan dan juga direksi. Untuk timeline yang berbeda-beda dari himpunan, saya kembalikan lagi ke himpunan masing-masing, ke forum, bahwasanya bisa diajukan bersamaan atau nantinya sendiri-sendiri seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana, Mas? Apakah perlu ditanggapi? Oke, mungkin kalau saya tarik garis besar, nantinya akan ada forum antar PSDM, himpunan, dan BEM ya, Mbak ya? Iya, Mas Oke, Rama. ya, terima kasih. Tentunya pasti ada Ya, forum. cukup. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan lain untuk Kementerian PSDM? Bagaimana peserta forum? Apakah ada tanggapan dan pertanyaan lagi? Ini cukup, Moderator. Baik. Jika memang tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi untuk draft GBHK Kementerian PSDM, maka draft GBHK Kementerian PSDM dapat disepakati. Baik, untuk kementerian selanjutnya, yaitu Kementerian Luar Negeri. Untuk Menteri Luar Negeri dipersilahkan. Sekali lagi untuk Menteri Luar Negeri dapat menanggapi.
Baik, seperti cek. Ya, dipersilakan. Apa suara saya sampai ya? Ya, masuk. Oke. Baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktu yang sudah disampaikan, yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memperjelas saja ya, maksudnya aspirasi dari KM. Alhamdulillah sudah dihimpun juga, di mana poin yang pertama ada sebentar sambil buka juga ya file, di mana di situ tercantum dari poin aspirasi tersebut kan dunia luar diganti dengan ekstra kampus, dan Nugri juga harus berhubungan langsung dengan FKMPI ya. Begini, terima kasih atas sarannya, dan Nugri harus berhubungan langsung dengan FKMPI, dan alhamdulillah itu sudah berjalan. Dan mungkin sedikit informasi untuk teman-teman semua, barangkali ada sedikit yang mungkin belum tahu bahwa di 2021 rencananya PPNS akan menjadi tuan rumah Sarasia Nasional, dan itu juga merupakan salah satu bentuk konkret kami berhubungan. Terima kasih. Mungkin mengenai kata redaksional saja tentang dunia luar itu bisa kami adopsi menjadi, dan kami rubah menjadi kata eksternal kampus. Lantas poin yang kedua, mampu meningkatkan citra PPNS lebih baik lagi. Ya baik, terima kasih. Ini juga kami akan mengembangkan untuk poin 2 dengan rencananya kami akan menjadi media partner dengan pihak-pihak eksternal, baik itu perusahaan, instansi lain, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan dunia luar, baik di tingkat regional maupun nasional, dan itu saya rasa juga sudah termuat ketika nantinya saran-saran dari KM yang sudah dihimpun DPM mengenai eksternal kampus itu juga sudah kami ambil, dan itu sudah mencakup dari poin 3. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, sepertinya Menteri Lugri kami adakan sedikit kendala sehingga masih, atau mungkin belum bisa join karena ada satu kendala. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana peserta forum? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri? Monggo moderator, jika tidak ada mungkin bisa dicukupkan. Baik, untuk sekali lagi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk Kementerian Luar Negeri? Baik, karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan lebih lanjut, maka untuk draft GBHK Kementerian Luar Negeri dapat disepakati. Lanjut ke kementerian selanjutnya. Selanjutnya yaitu draft GBHK Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk Menteri Komunikasi dan Informasi dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi moderator. Ya, silakan. Untuk sarannya saya terima, masih berupaya dalam nanti mengintegrasikan dan mengoptimalkan media sosial, website, dan juga platform BEM yang lainnya. Kemudian jadi quality control konten-konten visual BEM yang informatif dan integritas. Dua saran ini saya terima sebagai perbaikan dalam kinerja Kementerian Kominfo untuk kedepannya. Ya,
Sekian, saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya Menteri Kominfo. Bagaimana peserta forum, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk Kementerian Komunikasi dan Informasi? Izin untuk Pak Moderator. Baik, dipersilakan. Ya, perkenalkan saya Firman Robin Jayadi dari KM. Jadi saya ingin bertanya untuk Kominfo ya. Kira-kira untuk satu periode ke depan ini apa yang direncanakan oleh Kominfo untuk meningkatkan website dari BEM ini sendiri? Soalnya setahu saya untuk masalah website ini masih kayak belum benar-benar terekspos gitu loh. Jadi masih berkembangnya itu masih di platform IG aja. Lalu kalau kita lihat YouTube-nya BEM aja itu video-videonya itu juga masih punyanya kabinet-kabinet yang lama. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Firman. Bagaimana Menteri Kominfo dapat menanggapi? Baik, izin menanggapi moderator. Dipersilakan. Ya, untuk pengoptimalan website kebetulan insya Allah kabinet ini bisa diselesaikan, yaitu mulai update isinya kabinet ini, maksudnya ya mulai diupdate isinya kabinet gelar aksata. Terus untuk media sosial yang lain kayak berupa YouTube itu insya Allah juga bakalan terisi dengan konten-konten dari Kementerian Kominfo sendiri yang udah ada di agenda, kayak begitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana Mas Firman? Apakah cukup menjawab atau perlu ditanggapi lagi? Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya mungkin saya dan mungkin kita semua sebagai KM tinggal menunggu ini realisasinya aja. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain untuk Kementerian Komunikasi dan Informasi? Izin masuk moderator. Baik, silahkan. Mungkin untuk saran paling pertama itu bisa ditambahkan di GBHK-nya sendiri, mengintegrasikan dan mengoptimalkan medsos dan platform BEM lainnya, supaya Kominfo periode ini juga terpacu untuk meningkatkan medsosnya yang ada sekarang itu dikembangkan kembali. Karena kalau nggak ditambahkan ya, kalau misal nantinya nggak direalisasikan itu ya nggak masalah karena GBHK-nya itu nggak memuat itu. Mungkin bisa ditambahkan di poin GBHK-nya untuk mengintegrasikan dan mengoptimalkan medsos, website, serta platform BEM lainnya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih sarannya Mbak Isanda. Bagaimana untuk Menteri Komunikasi dan Informasi? Silakan untuk menanggapi. Baik, saya izin menanggapi moderator. Baik. Oke, mungkin akan saya tambahkan ke GBHK saran dari Mbak Isanda tadi ya. Ya, udah saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mbak Isanda? Apakah ada tanggapan? Berarti dimasukkan ke poin GBHK-nya ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Apakah ada tanggapan?
Sekali lagi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan lain untuk Kementerian Komunikasi dan Informasi? Baik, karena tidak ada pertanyaan dan tanggapan lain, apakah draft GBHK Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat disepakati? Bagaimana peserta forum? Bisa. Baik, maka draft GBHK Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat disepakati. Selanjutnya, untuk Kementerian Sosial Masyarakat, untuk Menteri Sosial Masyarakat dipersilahkan untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terima kasih. Saya juga mohon maaf, saya belum bisa on kamera karena kendala sinyal. Baik, untuk draft dari Kementerian Sosial Masyarakat sendiri, yaitu untuk poin-poin tersebut sudah cukup mewakili apa itu Kementerian Sosial Masyarakat. Mungkin maksudnya di sini dari poin-poin draft GBHK yang sudah diajukan dari Kementerian Sosial Masyarakat itu sudah cukup mewakili apa itu Kementerian Sosial Masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya untuk Menteri Sosial Masyarakat. Bagaimana peserta forum, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Cukup. Baik, apakah draft GBHK Kementerian Sosial Masyarakat dapat disepakati? Bagaimana peserta forum? Dapat. Kayaknya cukup, moderator. Oh iya. Ya, dipersilakan Mbak Sanda. Kalau boleh tahu sedikit untuk proker kedepannya Kemensosmas ini dalam perihal realisasi untuk permasalahan kemasyarakatan itu sendiri itu seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak. Bagaimana Menteri Sosial Masyarakat dapat menanggapi? Baik, terima kasih Mbak Isanda untuk pertanyaannya. Mungkin kalau saya membicarakan proker secara detail atau rinci itu masuk ke ranahnya raker ya. Mungkin saya akan menjelaskan, mungkin ranah saya ke depannya itu saya akan tetap melakukan beberapa program kerja dari Kementerian Sosial Masyarakat itu sendiri, di mana masih dalam lingkup pengabdian dalam masyarakat. Seperti itu. Mungkin untuk teknis atau cara saya melakukannya itu seperti apa itu sudah saya susun. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana Mbak Isanda, apakah ada pertanyaan atau ditanggapi? Untuk Sosmas ini, apakah ada tentang realisasi ke pengabdian masyarakat itu sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana Menteri Sosial Masyarakat? Mohon maaf tadi untuk kata awalnya apa ya? Realisasi. Iya. Iya. Oh baik, terima kasih. Mohon izin menjawab moderator. Ya. Iya, baik, terima kasih. Benar untuk yang dikatakan Mbak Isanda sendiri, kita dari Kementerian Sosial Masyarakat sendiri ada realisasi dari pengabdian kepada masyarakat, yaitu seperti yang kita tahu sebelumnya yaitu Desa Mitra. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana Mbak Isanda? Mohon izin masuk kembali. Mau tanya, kalau di pandemi ini boleh dijelaskan secara umum aja nanti ketika realisasi
tentang pengabdian masyarakat ini gimana di pandemi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk Menteri Sosial Masyarakat dapat menanggapi. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan, maksudnya Mbak Isanda, saya akan menjelaskan secara umumnya ya. Mungkin secara umumnya ya, karena kita ini masih dalam konteks belum new normal atau masih dalam pandemi, mungkin untuk saat ini kami dari Kementerian Sosial Masyarakat sendiri, untuk program kerja dari pengabdian masyarakat sendiri itu kami membuat program kerjanya itu secara fleksibel. Jadi dalam artian kita bisa melakukannya secara online dan nanti setelah offline pun kita juga akan bisa melakukan program kerja lanjutan dari yang telah kita susun. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana kepada Mbak Isanda, apakah ada tanggapan lain? Saya ingin bertanya lagi, nanti semisal ya, kemungkinan terburuk, misal ketika kondisinya memang sampai akhir itu nggak memungkinkan untuk melakukan pengabdian masyarakat secara offline, itu dari pihak Sosmas itu mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dipersilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk pertanyaannya, kalau cara mengatasi dari kami sendiri dari berbagai program kerja yang udah kita susun dari online maupun offline, mungkin kalau misal sampai akhir periode kita itu online ya, atau masih terhalang oleh pandemi, tapi menurut saya pandemi sendiri itu bukan halangan untuk melakukan sesuatu hal, apalagi untuk pengabdian masyarakat sendiri. Mungkin yang membedakan nanti yang akan terjun langsung ke dalam desa atau melakukan pengabdian secara langsung itu mungkin hanya dari anggota Kementerian Sosial Masyarakat itu sendiri, karena pandemi ini kan berhubungan sama bukan dilarangnya ya untuk menjauhi atau menghindari dari kerumunan massa gitu. Terima kasih. Jadi untuk antara komunikasi atau interaksi antara Kementerian Sosial Masyarakat sendiri dengan warga desanya, insya Allah akan tetap terjalin. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk Mbak Isanda, silakan menanggapi jika ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin dari saya cukup jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan lain untuk Kementerian Sosial Masyarakat? Jika tidak ada pertanyaan dan tanggapan lain untuk Kementerian Sosial Masyarakat, apakah draft GBHK Kementerian Sosial Masyarakat dapat disepakati? Bagaimana forum? Iya, saya rasa cukup moderator. Baik, terima kasih. Untuk itu, draft GBHK Kementerian Sosial Masyarakat dapat disepakati. Untuk kementerian selanjutnya, yaitu draft GBHK dari Kementerian Riset dan Keilmuan. Untuk Menteri Riset dan Keilmuan, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf juga, ini saya tidak bisa on kamera karena ada kendala sinyal juga. Untuk dari Kementerian Riset dan Keilmuan ini kan ada evaluasi berupa terdapat tugas yang sama dengan kementerian lain yang pada akhirnya membuat tidak efisien dalam menjalankan tugas. Ini saya masih bingung ya, kok bisa yang sama ini di mananya gitu loh. Soalnya kan arah kerja dari skill ini kan ke arah keilmuan, ke arah riset dan juga bagaimana mahasiswa itu dapat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan. Karena setahu saya kementerian lain pun tidak memiliki fokusan yang sama seperti saya, seperti kementerian ini. Seperti itu. Jadi mungkin dari teman-teman DPM ya selaku pihak yang menghimpun mungkin bisa ditambahkan itu maksudnya kementerian lain ini kementerian siapa seperti itu. Kemudian untuk masalah apa tadi untuk
saran ya. Sarannya yaitu poin A ditambahkan kolaborasi dengan himpunan prodi untuk optimalisasi kegiatan sesuai ranah keprofesian masing-masing. Ini dari saya sendiri, menurut saya ini sudah sama gitu loh dengan poin A saya, yaitu berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Karena kan stakeholder di sini tuh cakupannya tidak eksklusif kepada jajaran direksi, tapi juga kepada semua pemangku kepentingan yang ada di PPNS. Dalam hal ini misalnya ada badan eksekutif seperti himpunan dan juga BEM, dan direksi selaku pemegang kuasa tertinggi ya di PPNS dan lain sebagainya. Jadi mungkin untuk masalah keprofesian nanti bisa dipertimbangkan kembali. Kemudian untuk yang masalah ditambahkan minat di poin B, meningkatkan minat dan peran aktif mahasiswa PPNS dalam upaya pengembangan dan pengaplikasian teknologi khususnya di bidang kemaritiman. Jadi ini masalah ini ya, masalah diksi dan pemilihan kata nanti bisa ditambahkan juga. Seperti itu. Kemudian untuk yang poin C, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan keilmuan. Menurut saya ini sudah tercantum kepada poin A. Seperti itu. Jadi kan yang dimaksud dengan kolaborasi ini juga kita mengkoordinasikan juga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan riset dan juga keilmuan mahasiswa. Jadi seperti itu. Jadi mungkin poin C ini sudah tercantum ya kepada poin A yang berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam optimalisasi kegiatan keilmuan di lingkungan kampus PPNS. Seperti itu. Saya kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana forum, apakah ada tanggapan dan pertanyaan? Izin masuk. Ya, silakan. Untuk yang tadi perihal evaluasi, nah itu dari DPM juga hanya ada draftnya itu, maksudnya saran evaluasinya hanya seperti itu dari KM itu sendiri. Jadinya mungkin memang kurang jelas itu kementerian lain mana. Nah itu tadi kan sudah dijelaskan juga sama saudara Nyoto bahwasanya nggak ada yang istilahnya nggak ada kementerian lain yang bersinggungan dengan riset dan keilmuan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mbak Isanda. Bagaimana Kementerian Riset dan Keilmuan? Apakah ada tanggapan? Ya itu ya, ini jadi blunder dari KM-nya sendiri ya, bukan dari kita. Sudah itu aja. Mungkin untuk poin yang lainnya mungkin dari peserta forum ada yang ingin ditanggapi kembali. Ya, bagaimana peserta forum? Apakah ada tanggapan dan pertanyaan yang lain? Saya izin masuk moderator. Baik, silakan Mas. Ya Pak Menriskel. Saya mau tanya terkait, ini kan namanya riset dan keilmuan, terkait UMPN yang biasanya diadakan untuk calon mahasiswa baru. Nanti itu masuk prokernya Riskel atau kembali ke kementerian mana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Bram. Bagaimana Menteri Riset dan Keilmuan dapat menanggapi? Ya, baiklah, terima kasih atas tanggapannya Mas Bram ya tadi. Untuk masalah ini kan masuk ke ranah ini ya, pembahasan mengenai raker dan lain sebagainya. Tapi di sini saya memberikan gambaran saja bahwa untuk proker-proker yang dulunya itu pernah ada di Riskel, kemudian sekarang letaknya di mana, ini kemungkinan besar karena sudah didiskusikan dengan kementerian terkait dan juga dengan beberapa BPI dan juga BPH itu akan insya Allah akan kami paparkan di raker seperti itu. Jadi kemungkinan untuk proker tryout ini mungkin nanti tetap ini ya, tidak semena-mena, tidak langsung dipotong dari Riskel, tapi nanti dari kementerian ini dan juga kementerian lain yang nanti akan berhubungan nanti sudah ada pembagiannya seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Bagaimana Mas Bram, apakah ada yang ditanggapi? Oke, kalau seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan lain untuk Kementerian Riset dan Keilmuan?
Baik, karena tidak ada pertanyaan dan tanggapan yang lain, apakah draft GBHK Kementerian Riset dan Keilmuan dapat disepakati? Bagaimana forum? Sepakat. Baik, maka dari itu draft GBHK Kementerian Riset dan Keilmuan dapat disepakati. Next, kementerian selanjutnya yaitu Kementerian Sosial Politik. Untuk Menteri Sosial Politik dipersilakan untuk menanggapi. Bagaimana? Izin masuk moderator. Baik, dipersilakan. Ya mungkin saya mewakili dari Menteri Sosial Politik ya yang pada kesempatan hari ini belum hadir. Jadi yang evaluasi yang diberikan oleh KM yang masuk dalam aspirasi itu menjadi wadah atau badan yang selalu kritis dalam isu sosial politik, bukan sekedar aksi tapi harus ada reaksi. Jadi jika suatu isu belum terpecahkan, kalau sampai tuntas jangan sampai terpicu dengan lain isu. Baik, mungkin evaluasi ini bisa diterima untuk program kerja Kementerian Sosial ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada saran bagaimana? Baik, untuk sarannya mungkin ini yang masih kurang di poin-poin yang ada di GBHK, draft GBHK yang ada di BEM. Mungkin untuk mengenai pencerdasan terhadap manajemen aksi bisa ditambahkan. Baik, terima kasih untuk tanggapannya. Bagaimana peserta forum, apakah ada tanggapan dan pertanyaan? Sekali lagi, bagaimana peserta forum? Apakah ada pertanyaan dan tanggapan untuk Kementerian Sosial Politik? Ya, karena belum adanya tanggapan atau pertanyaan, apakah draft GBHK dari Kementerian Sosial Politik dapat disepakati? Sepakat. Baik, karena tidak ada tanggapan dan pertanyaan lain, maka dapat draft GBHK Kementerian Sosial Politik dapat disepakati. Nah, selanjutnya karena kemarin itu untuk Pres BEM masih ditunda karena pembahasan mengenai SO, maka selanjutnya akan membahas tentang Pres BEM. Mungkin bisa di-share.
Ya, bagaimana peserta forum? Apakah ada yang ditanggapi untuk mengenai Presbem maupun SO-nya? Silakan. Izin masuk moderator. Baik. Mungkin kemarin bisa dilanjutkan untuk terakhir pembahasan tentang SO itu sendiri, kan masih ada yang perlu dibahas lagi dan perlu difikskan lagi gimana kelanjutannya tentang kemarin itu. Mungkin bisa ditampilkan SO-nya itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sarannya. Untuk PDT mungkin bisa ditampilkan. Ya, berikut adalah struktur organisasi inti BEM Kabinet Gelora Aksata. Bagaimana, apakah ada yang ditanggapi lebih lanjut? Ya, baik. Saya masuk ya, moderator ya. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya pembahasan ini juga kan kemarin kita sepakat untuk ditangguhkan karena memang kita harus karena untuk perubahan yang sifatnya fundamental atau dasar ini kita tidak kami dari BEM tidak bisa memutuskan secara langsung, tapi dengan sisa waktu yang ada dari tadi malam jam 11 selesai kami juga sudah membahas dan akan kami sedikit pendapat kami. Jadi gini, sebelumnya kan kemarin ada berbagai kritik dan masukan baik dari Saudara Rama selaku Kahima TL dan Saudara Brahman Tia selaku Presbem periode lalu Demisioner BEM. Terima kasih kami sampaikan. Jadi begini, kalau dari kami pribadi akan kami persingkat dan kami perinci lagi mengenai mengenai peran dari Adminkes dan keuangan ini secara simpelnya adalah seorang sekretaris dan bendahara gitu. Tapi pelaksanaan perannya tidak dimainkan oleh satu atau dua orang peran tunggal, tapi dalam satu bentuk kementerian gitu. Nantinya regulasi mengenai keuangan, pencairan dan lain sebagainya maupun regulasi tentang administrasi akan dikeluarkan dan diatur oleh Sekjen. Begini, jadi begitu teman-teman. Terus mengenai perubahan garis koordinasi, jadi nantinya dari Sekjen sendiri akan berkoordinasi yang terpecah menjadi dua bagian, yang nanti dari arahan Sekjen tersebut akan disampaikan kepada teman-teman Menko dan informasi tersebut akan diinformasikan dalam ke teknis-teknis perkementerian gitu, yang nanti dalam tiap-tiap Menko menyampaikan poin-poin koordinasi dan lain sebagainya secara teknis struktural seperti demikian. Lalu mengapa kami buat seperti ini? Berdasarkan evaluasi dari beberapa periode lalu menurut sudut pandang kami, itu nantinya adalah kedepannya dua kementerian ini selain merangkap peran sebagai bendahara dan sekretaris, tapi juga dimainkan dalam satu ranah kementerian. Kami ingin mempersingkat dan tidak ingin memangkas jumlah struktural kabinet yang terlalu banyak. Kalau dulu ada bendahara dan sekretaris, maka kami jadikan satu, dan sejauh ini kami akan berjalan dengan sistem ini gitu teman-teman, karena pola koordinasi keuangan dan pertanggungjawaban administrasi nantinya juga akan terapkan kalau dari periode lalu di mana administrasi dan kesekretariatan maupun keuangan ada dalam naungan internal, tapi pada fakta dan pengelolaan realisasinya pengelolaan administrasi maupun keuangan itu tidak hanya mencakup internal, tapi seluruh dan internal BEM ini mencakup keseluruhan. Maka dari itu kami ambil titik tengah di mana kami menempatkan dua ini secara di bawah pengelolaan Sekjen, begitu teman-teman. Begitu Mas Bram, begitu Saudara Rama tentang apa yang kan kemarin. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana
pihak yang bersangkutan, Mas Bram atau Mas Rama? Atau apakah ada pertanyaan dan tanggapan lain dari peserta forum? Izin masuk moderator. Baik, dipersilahkan. Oh ya, terima kasih ya Pres. Sebenarnya gini Pres, yang terkait tupoksi dari Kementerian Keuangan, terkait tupoksi dari Kementerian Sekretaris, terkait evaluasi dari kabinet jenengan, terkait dan semuanya itu ya. Sebenarnya poinnya terkait tupoksi dulu lah, kita breakdown. Terkait tupoksi dari saya pribadi, keuangan maupun kesekretariatan itu monggo, fungsinya seperti apa dan sebagainya, silakan. Kalau berdasar referensi yang kemarin jenengan sebutkan, kalau jenengan bilang memperbanyak struktural, tidak masalah, karena kan kalau di negara kan punya 2 sekretaris negara, sekretaris kabinet. Ya monggo, tidak masalah kalau misalnya jenengan jadikan 1. Termasuk fungsinya dari Menteri Adminkes kan, yang poin C itu membuat agenda mingguan bulanan Presiden BEM. Nah, berarti kan dia punya garis khusus istimewa ke atas. Kalau kita berkaca 2 tahun yang lalu, kabinetnya Pres Alfani itu pakai 2 sekretaris. Sekretarisnya kabinet dan sekretaris negara. Pak Diajeng sama Mbak Aziza. Itu ada kementerian dan sekretaris tunggal. Kalau jangan bilang ingin memakas dan sebagainya, serta tupoksi dan sebagainya, tidak masalah. Cuman kan yang saya pertanyakan itu dari kemarin, posisinya sebenarnya. Kan sebenarnya SO ini diciptakan untuk orang-orang di luar sana itu mudah memahami struktural siapa dan bagaimananya. Kayak gitu, Pres. Kenapa kok susunannya Menteri Menko Menteri? Sebenarnya kan hanya seperti itu. Terkait tupoksi saya sepakat. Sebenarnya semalam pun itu dari pertanyaannya Pak Rian dari TP, kalau nggak salah, Pak Rian dari TP terkait kesekjenan. Kemarin sempat ada pertanyaan, kalau misalnya salah satu Menko kurang kontributif, kurang bisa melaksanakan tupoksinya, kurang berperan di BEM ini, apakah bisa digantikan dari salah satu Menko yang lain? Itu jawabannya nggak bisa karena beda ranah dan sebagainya. Nah, sebenarnya semalam mau saya tanyakan juga, emang nggak bisanya kenapa? Padahal mereka di sini ada garis koordinasi satu sama lain. Harusnya bisa saling membackup. Tidak hanya di Menko, tapi secara keseluruhan struktur ini, pasti bisa saling membackup. Membackup itu bukan berarti kita mengambil tanah dari orang lain, enggak. Tapi kan bisa membackup untuk saling koordinasi. Terus juga jangan kan satu keluarga ada satu keutuhan yang utuh. Seperti itu. Terkait tupoksi nggak masalah sebenarnya. Cuman ya ini aja, cuman yang di atas. Seperti itu, Pres. Baik, terima kasih tanggapan dan pertanyaannya Mas Bram. Untuk Pres bisa menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih ya atas jadi kalau boleh saya simpulkan tadi, terima kasih waktunya moderator dan Mas Bram atas tanggapannya. Jadi kalau boleh sedikit saya ambil ringkasan dari apa yang sudah disampaikan dari Saudara Bramantia selaku KM dan juga demisioner BEM periode lalu adalah lebih ke arah fungsi dan garis koordinasi itu ya Mas ya, seperti itu nih. Jadi gini aja Mas, dalam pelaksanaan di sini kami sudah menempatkan peran sekretaris dan bendahara diterapkan di situ. Nah, untuk kedepannya kenapa kami tidak mengambil satu kiblat atau contoh dari periode sebelumnya, di mana ketika ada garis yang secara langsung Pres BEM itu masuk ke Menteri dan juga Menteri Keuangan sekaligus Menteri Adminkes, karena di sini kami tidak ingin kami selaku
pelaksana organisasi itu tidak ingin adanya yang terkesan ada peran rangkap ganda, yaitu seperti halnya katakanlah di situ ada Menteri Keuangan, Saudara Tony itu juga merangkap menjadi bendahara sekaligus Menteri Keuangan. Jadi terkesan gitu. Jadi pola koordinasinya tetap kami kontrol bersama Sekjen mengenai pola pengelolaan internalnya, Mas, gitu. Jadi nanti mengenai pengambilan keputusan tetap dengan tetap keputusan teknis di lapangan tetap dengan seorang menteri tersebut, tapi untuk untuk hal-hal yang terkait dengan sejatinya adalah tugas dan ranah bendahara itu di situ yang mungkin dikhawatirkan dari Saudara Bramantia adalah ketika nantinya adalah Sekjen yang mengambil alih, tidak, Mas, tapi di situ nanti juga akan tetap berkoordinasi dan seperti yang kita tahu Sekjen adalah second leader, begitu, Mas. Jadi nanti tidak serta-merta bahwa ketika Sekjen di situ lantas keputusan strategis terkait peran bendahara yang dimainkan oleh Kementerian Keuangan ataupun sekretaris yang dimainkan oleh admin, maka nanti diambil alih oleh Sekjen secara mutlak, tidak, Mas, gitu. Jadi nanti juga segala sesuatu atas pertimbangan Prespem juga, begitu. Terima kasih. Monggo barangkali dari teman-teman Sekjen ataupun Menko ada sedikit yang ingin menambahkan, tapi saya kembalikan kepada moderator dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Mas Prespem. Bagaimana? Apakah ada tanggapan lain? Ya, saya masih tanggapan. Baik, silakan. Saya gini. Terkait tupoksi dari Press Weekly tadi, saya sepakat kalau misalnya kita breakdown ya. Saya sepakat kalau misalnya Press Weekly di sini memasukkan di bawah ada Menteri Adminkes, lalu di atas ada sekretaris, itu ada buang-buang struktural, ada multifungsi, ada peran ganda di situ. Mungkin kalau misal di bawah ada Menteri Ekonomi, lalu yang di atas ada bendahara, mungkin bisa dipecah. Bendahara berfungsi sebagai bendaharanya internal BEM, Menteri Ekonomi untuk mengatur uang keluar masuknya di BEM, pendapatan dan sebagainya, itu bisa. Kalau di sekretaris pasti nanti ada peran ganda dan nanti ada pres di situ. Siapa yang mengambil surat menyurat dan sebagainya. Kita keluar dari itu. Saya pribadi tidak mempermasalahkan tupoksi yang jenengan ambil terkait Menteri Keuangan dan sebagainya, enggak. Cuma pertanyaan saya di sini adalah mengapa strukturalnya ini ada menteri di atas Menko, menteri. Sebenarnya cuma itu, Pres. Kenapa kok saya mempermasalahkan? Oke lah, saya mempermasalahkan ini. Kenapa? Karena saya kemarin setelah saya dikasih Mbak siapa dari DPM saya lupa, sama sempat dikirim sama Riko sama Antis dari DPM terkait draft itu. Struktural ini kemarin saya sempat share ke beberapa orang dari angkatan 2015, 16, 17, 18. Nah, struktural ini yang paling disorot adalah kenapa posisinya menteri di sini. Kenapa ada keuangan dan administrasi di sini, adminkes di sini. Nah, kalau misalnya memang ketika kemarin saya share ke teman-teman itu, mungkin yang memberikan respon itu hanya sedikit, mungkin saya tidak mempermasalahkan. Karena kan sejatinya SO ini kan untuk mempermudah orang yang nggak tahu menjadi tahu. Oh, strukturalnya sebenarnya itu seperti ini. Seperti itu. Dan mungkin di sini saya terkesan melama-lamakan. Monggo, nggak masalah kalau misalnya saya bilang melama-lamakan. Cuman harapan saya adalah gini. Saya di sini datang sebagai perwakilan dari Demis. Dan harapannya adalah ketika ada yang keliru di sini dan salah, itu bisa saya benarkan. Dan misalnya saya pun yang salah, kita bisa koreksi bareng-bareng. Atau juga ini untuk kedepannya PPNS yang lebih baik. Kalau dari saya seperti itu. Sebenarnya kalau terkait tupoksi, monggo jenengan atur untuk memilih fungsi dan sebagainya. Cuman penempatannya aslinya. Karena Menteri 2 ini tidak sejajar dengan Sekjen, tapi lebih tinggi dari Menko,
tidak masuk ke tim kesekjenan, tapi mereka berdiri. Nah, seperti itu loh, Pres. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Mas Bram. Monggo bisa ditanggapi. Izin menanggapi, moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Mungkin saya mau menanyakan juga kepada Saudara Bramantia terkait banyak yang mempermasalahkan tentang SO ini, tentang ada menteri di atas Menko, sedangkan tidak ada garis instruksi dari Menteri Adminkes maupun dari Menteri Keuangan kepada Menko yang ada di bawahnya. Melainkan ini beda ranah dengan tugas instruksi kepada Menko. Jadi di sini tidak memperlihatkan bahwasannya kedudukan Menteri Adminkes dan Menteri Keuangan lebih tinggi daripada Menko. Dan kembali saya jelaskan seperti kemarin, bahwasannya secara nama sudah terlihat bahwasannya Menteri dan Menko ini berbeda. Dan Menteri Adminkes dan Menteri Keuangan tetap memakai nama Menteri, bukan Menko Adminkes ataupun Menko Keuangan. Nah, berbeda dengan Menko Internal BEM, Menko Eksternal BEM, dan Menko Pengetahuan dan Pergerakan BEM. Itu sudah memperlihatkan perbedaannya, bahwasannya kedudukan di sini juga berbeda gitu. Dan ini memahami sangat sederhana. Ini bisa diibaratkan ketika kita melihat suatu struktur, nah ini ada sekretaris dan bendahara. Sesimpel itu. Dan jika jenengan menganggap ini salah, acuan apa yang Anda gunakan untuk mengatakan bahwasannya ini salah? Acuan apa yang Anda gunakan? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Mohon izin masuk, moderator. Oh, ya, silakan. Jadi gini ya, Mas Hafi sama mungkin untuk Mas Fikri selaku pres. Jadi mungkin yang dimaksud dari Mas Bram itu kayak gini. Mungkin saudara bisa menjelaskan di forum ini kepada kita sebagai KM. Namun yang dikhawatirkan dari Mas Bram itu bagaimana jika ada orang luar yang mempermasalahkan hal ini dan menanyakan hal ini. Tidak mungkin kan? Mungkin saat kita ada suatu studi eksekusi ya, kunjungan ke suatu ormawa yang lain atau luar mana gitu. Terus mereka itu lihat SO-nya dari BEM ini, lalu mereka menanyakan kenapa ada menteri, Menko, dan Menko masih membawa menteri kayak gitu. Nah, itu kan kita saudara juga nggak mungkin membahasnya secara panjang lebar kayak gitu loh. Mungkin kayak gitu ya, Mas Bram ya. Terima kasih, itu aja dari saya. Baik, terima kasih. Bagaimana? Saya ingin menambahi, Pak Moderator. Baik, silakan. Ya, saya sepakat sama pernyataannya Mas. Nah, maksud saya itu kayak gitu loh, Pak. Pak Pres, Pak Menko. Ketika jenengan kunjungan, ketika dia orang luar, ketika Anda jelasin, nge-share aja. Lah, kita di sini aja yang masuk di forum ini masih kadang perlu ada penjelasan kenapa ada struktural ini. Kan di luar sana nggak semua orang itu paham. Kayak gitu. Dan kalau dibilang penggunaan nama, memang penggunaan nama kayak gitu. Kalau misal kita bodoh-bodohan aja. Nah terus berarti boleh dong. Kalau misalnya saya buat cabang di antara sekjen sama pres, menggunakan nama menteri. Kan sama-sama menggunakan nama menteri. Ya kalau saya rubah kayak gitu berarti tidak dipermasalahkan juga, Pak. Kalau hanya melihat dari satu sudut nama menteri dan Menko. Tuh. Lalu untuk referensi, kemarin sebelum SO ini tersusun, jenengan juga ngobrol sama saya kan Pak Abi. Kita ngobrol, saya juga ngobrol sama Pak Fikri, Pres Fikri juga. Referensinya dari mana? Referensi kemarin Pres Fikri bilang ke saya, referensi ini Pres dari negara gini. Oh iya, Fik, bagus. Terus referensinya dari UGM, tim kesekjenan dan sebagainya. Akhirnya di situ saya belajar untuk kedepannya ya FNS yang lebih baik kan, tujuannya kan kayak gitu. Dan sebenarnya SO ini simpel. SEO ini kan tujuannya ketika nanti teman-teman kunjungan. Itu kan teman-teman nggak mungkin menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi kayak sekarang. Terus seperti itu.
Terima Baik, kasih, itu kembalikan ke moderator. Karena nanti titiknya itu nggak enak kalau dilihat orang yang nggak bisa tanya seperti itu. baik, terima kasih Mas Bram. Baik, bagaimana pihak BEM, apakah ada tanggapan lain? Izin menanggapi moderator. Baik, silakan. Ya baik, terima kasih Mas Bram atas masukannya. Jadi mengenai ketika kita ada kunjungan, otomatis pasti ada penjelasan dari pres mengenai kenapa ada di sini, dan itu sangat mudah dipahami bahwasannya Menteri Adminkes dan Menteri Keuangan di sini diposisikan sebagai sekretaris dan bendahara negara. Semudah itu menjelaskannya tanpa harus mempermasalahkan garis-garis dan lainnya. Karena garis-garis itu pun terlihat tidak ada yang salah dengan garis-garis itu. Seperti itu. Dan nggak mungkin kita ketika memperlihatkan struktur tanpa menjelaskan. Begitupun kepada KMPPNS. Pada forum GBHK pada hari ini juga pertemuan kita direcord oleh DPM. Dan nantinya pasti di-share oleh teman-teman DPM. Pasti di situ juga teman-teman KMPPNS bisa mengetahui dari pembicaraan kita pada kesempatan kali ini bahwasanya posisi Menteri Adminkes dan Menteri Keuangan ini sebagai sekretaris dan bendahara negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada tambahan dari pihak BEM? Apa? Saya masuk ya. Ya, silakan. Saya masuk ya. Saya masuk. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator dan juga segala tanggapan dan hal-hal yang disampaikan dari Saudara Bramantia. Jadi gini ya, saya rasa tadi juga yang sudah sedikit banyak disampaikan oleh Saudara Hafi itu juga sudah cukup menjelaskan ya. Yang poin yang pentingnya adalah di mana di sini tidak ada garis instruksi ya, di mana kalau kita lihat nantinya mandat untuk perintah untuk pelaksanaan keuangan dan administrasi itu kan dari sekjen yang diturunkan ke Menko, Menko baru dikoordinasikan ke tiap-tiap menteri. Dan di situ sama sekali tidak ada garis langsung dari Menteri Keuangan maupun Menteri Adminkes yang langsung menyasar ke menteri, katakanlah Menteri Luhur, Menteri Sosmas dan lain sebagainya. Jadi pemaknaan yang lebih tinggi dan lebih rendah itu tidak serta merta dan tidak secara mutlak gitu, Mas. Kalau dari kami begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya pihak BEM. Apakah ada tanggapan dari para penanya? Bagaimana, Mas Bram? Iya. Nggak tahu ya, mungkin karena ilmu saya yang kurang aja. Karena kemarin sempat saya diskusikan, di sini ya ada garis instruksinya. Ya garis 2 ini kan garis instruksi sebenarnya. Cuman gini deh, saya udah mulai malas untuk terkait pembahasan kayak gini. Ya sudah, saya sekarang jadi mikir kalau setidaknya saya aspirasi dari teman-teman yang masuk lewat saya sudah saya sampaikan. Terkait dirubah tidaknya oleh teman-teman BEM, monggo keputusan dari teman-teman BEM. Terkait struktural juga teman-teman BEM yang menjalankan dan sebagainya. Seenggaknya saya sudah menjalankan tugas dari saya. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Mohon maaf. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Mas Bram. Ya, bagaimana untuk apakah ada tanggapan lain maupun dari pihak BEM atau peserta forum? Baik, saya masuk ya. Ya, silakan. Baik, saya rasa
Kalau dari kami juga sudah cukup menjelaskan mengenai struktur ini dan mungkin itu dari kami. Terima kasih. Saya rasa juga sudah cukup penjelasan dari mewakili kami. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan untuk mengenai SO dari kabinet ini? Baik, jika tidak ada, apakah draft GBHK dari Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dapat disepakati jika seperti itu? Sepakat. Bagaimana peserta forum yang lain? Apakah sepakat? Ya, baik, karena tidak adanya pertanyaan atau tanggapan lain, maka draft GBHK dari Presidium Badan Eksekutif Mahasiswa, Presbem, dapat disepakati. Untuk itu, maka seluruh draft GBHK BEM PPNS periode 2020-2021 sudah disepakati semua. Untuk itu, sebelum mengakhiri forum, apakah ada sepatah dua kata dari Ketua DPM PPNS 2020-2021? Izin masuk moderator. Ya, Ya silakan. mungkin untuk karena sudah disepakati dan juga nantinya dapat ditetapkan GBHK-nya itu sendiri di Kongres. Nah, maka dari itu saya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut andil dalam merumuskan GBHK BEM PPNS 2020-2021 ini. Semoga nantinya ketika dalam hal realisasi dan implementasi itu bisa sesuai dengan GBHK-nya itu sendiri. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas patah dua katanya dari Ketua DPM PPNS periode 2020-2021. Maka dari itu kami rasa sesi tanya jawab sudah cukup. Dan untuk hasil notulensi pada forum hari ini akan dipublish saat press release di akun Instagram DPM PPNS. Ya, sebelum saya akhiri forum ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Sebelum diakhiri, dimohon untuk semua peserta menyalakan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi yang dilakukan oleh PDD. Baik, bisa dilakukan dokumentasi PDD. Baik, apakah sudah?
Nah, baik, terima kasih. Terima kasih telah mengikuti forum hari ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata atau dalam menyampaikan pendapat. Akhir saya selaku moderator minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum dapat diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rekornya, matikan rekornya. Rasa-rasan ero enggak?